nama saya Dini. Di sini saya akan membahas tentang VPN tunneling bab 11. Konsep Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antar site. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan terpusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antara lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal satu perusahaan datanya sama. Jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel ataupun berusaha pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi kamu dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi sebagai interval ketua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama, kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internet yang dipilih menggunakan cloud. Lanjut, susunan topologi net, mikrotik 1, mikrotik 2, PC1, PC2. Antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan internet, di mana internetnya menggunakan cloudnet. Bahwasannya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokal sendiri. Hubungan PVC2 dengan mikrotik cabang, PVC1 dengan mikrotik pusat. Jadi goalsnya antara kantor pusat dengan cabang bisa saling data. Lanjut, susunan topologi implementasi artinya router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel, jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antar PC dengan NetLab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Setting hostname, caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Buka command prompt yang lakukan routing antara PC dengan NetLab-nya. Klik Run as Administrator. Kemudian lakukan routing untuk perintahnya bisa menggunakan router add. Kemudian definisikan network pada NetLab. Nah, apa yang dimaksud dengan network NetLab itu jadi untuk net, yaitu untuk code-nya ini menggunakan code node dan code net itu menggunakan IP kelas A yang definisi 10.0137.0 maksnya 255.255.255.0. Gateway-nya masukkan IP NetLab kita, sesuaikan dengan NetLab masing-masing. Lalu buka aplikasi Winbox kita, coba hubungkan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Lanjut, cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address berapa. Yang dari konfigurasi WAN yaitu kalau misalkan mikrotik terhubung ke internet itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. 1. Login terlebih dahulu, ketik admin lalu enter. 2. Passwordnya kosongkan saja, enter lagi. 3. Ketik N lalu enter. 4. CTRL center
5. Cek IP address-nya, ketik IP address print lalu enter. Yang terakhir 6. Lalu cek mikrotik kedua sama kayak mikrotik yang pertama. Jenis-jenis VPN tunneling: 1. EOIP, 2. PPP atau PPTP, 3. L2TP, 4. PPPoE. Lanjut, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOP merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung Linux, namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, meski terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. PPPP 1. Point-to-point protokol digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. 2. PPPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. 3. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPPTP, dan lain sebagainya. PPPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol, merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Lanjut, L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L3TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Lanjut, PPPoE. Point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengkontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di USB karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja dalam satu jaringan atau on-broadcast domain. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.